Saudara, orang yang bersyukur tidak hidup dari perbandingan, tetapi dari penyertaan Tuhan setiap hari. Makanya tadi saya katakan bangun tidur bisa bernafas, bisa ini itu, lihat suami, istri, anak bangun, bersyukur. Makanya 1 Tesalonika nggak pernah salah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena bersyukur membuka mata kita untuk melihat bahwa Tuhan sudah bekerja bahkan sebelum kita sadari. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini saudara dan saya diberi kesempatan untuk bisa beribadah, diberi nafas yang bebas oleh Tuhan, dikasih kesehatan, amin, tanpa bayar loh saudara. Dan ini ucapan syukur yang pertama setiap kali Anda dan saya bangun tidur. Ada amin ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Sudah lama nggak pernah khotbah Sarbini. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Andi dan seluruh tim yang dipercayakan buat saya pagi hari ini. Saya percaya tadi Hartadi memberikan pengumuman, wow, hari baik katanya. Ya, kemarin hari Valentine, 2 hari lagi hari rejeki katanya. Ya, saya percaya ya, setiap hari harinya baik, nggak ada hari yang tidak baik. Ada amin. Setiap hari adalah hari yang baik karena kita punya Bapa yang sudah menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk saudara dan saya baik adanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang sih kita ini hidup di dalam zaman yang begitu cepat. Kayaknya kemarin baru merah dan hijau ya, Natal. Sekarang tadi saya ngeliat pink dan merah. Pink kemarin Valentine, besok Chinese New Year ya, angpau. Jadi Bapak Ibu yang sudah diberkati, jangan pelit, bagi-bagi angpau untuk anak cucu dan orang-orang di sekitar kita. Benar? Jangan begini terus, belajar begini juga supaya balance dan berkat Tuhan tercurah. Pegang duit jangan begini, harus begini. Saya ajarin anak-anak saya pegang duit begini, jangan begini. Begini kalau dibuka Tuhan sakit, tapi kalau begini dia ngocor. Berkatnya datang terus. Ada amin? Puji Tuhan. Jadi kita hidup di dunia yang serba cepat, serba instan. Saudara, semua serba instan. Mie instan, nasi pun instan saudara. Luar biasa nggak? Makanan dipesan apa saja bisa instan, ya kan? Mau cari jawaban yang cepat, saudara juga instan. Bisa dicari lewat mana? Lewat Google, udah kuno katanya. Lewat ChatGPT, lewat Gemini, apalagi saya nggak tahu nanti saudara. Video, ya video bisa di skip kalau terlalu cepat atau terlalu lama. Jadi dunia kita ini sudah berlari begitu cepat. Nah Bapak Ibu, tanpa kita sadari, saya percaya cara hidup yang seperti ini membuat saudara dan saya juga ingin supaya Tuhan bekerja dengan cepat. Benar apa benar? Kita berdoa hari ini, kita berdoa berpuasa, besok kalau bisa, bahkan ketika amin, berharap jawabannya sudah ada di depan mata. Ini zaman sekarang, zaman now. Saudara, dan ketika jawaban belum datang gimana? Saudara bertanya apa? Lord, do you still remember me? Tuhan katanya Engkau Allah yang kasih, yang penuh kasih. Tapi mana aku sudah berdoa, berpuasa 21 hari kemarin. Kok jawabannya belum datang? Aku sudah berdoa berpuasa 2 bulan, kok belum jawabannya belum datang. Kenapa sih Tuhan hidupku ini gak berubah? Kenapa sih Tuhan orang lain lebih diberkati daripada aku?
Benar saudara? Saudara, ini pertanyaan dari setiap kita. Tapi hari ini saudara, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya tentang satu kebenaran firman Tuhan di dalam tema besar kita ya di dalam bulan ini, bahwa God who restores. Tuhan itu ahlinya memulihkan kehidupan kita saudara. Karena saya percaya kita punya Allah itu bukan Allah yang tergesa-gesa, yang begitu amin besok ada. Bisa nggak sih Allah kita demikian? Bisa. Tetapi dia tidak mau seperti itu. Karena barang yang instan mudah dilupakan. Barang yang instan, makanan yang instan merusak tubuh kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah mau ya saudara, dia nggak mau Allah yang dia bukan Allah yang tergesa-gesa, karena dia mau membentuk kehidupan saudara dan saya, membentuk kehidupan manusia. Jadi pagi hari ini kita belajar God remembers those who wait. Tuhan itu mengingat orang-orang yang sedang menanti atau yang sedang menunggu apapun, dan tentunya menunggu jawaban demi jawaban yang saudara dan saya perlukan. Artinya Tuhan gak pernah lupa, dan dia tidak pernah melupakan orang-orang yang menunggu penggenapan janjinya. Asal Anda dan saya percaya, saudara, di dalam Tuhan itu memulihkan saudara dan saya. Saya percaya bukan cuma menunggu secara pasif. Kalimat those who wait bukan cuma menunggu secara pasif saudara. Tetapi ya saudara perlu percaya. Menunggu dengan iman, tetap setia, tetap taat, dan tentunya tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, karena dia satu-satunya Bapa, satu-satunya Allah yang bisa diandalkan. Ada amin? Dia satu-satunya Allah yang bisa diandalkan. Selalu saya katakan, karena janjinya itu ya dan amin. Memang saudara dan saya saat ini belum bisa melihat wajahnya. Even though saya dibawa Tuhan tahun 2012 mencicipin surga, saya belum bisa melihat wajahnya, cuman pegang jubahnya saudara. Tetapi ingat, janji Tuhan sangat amat bisa dipercaya. Ada amin? Janjinya bukan cuma sekedar angin surga. Ya dan amin. Nah, pagi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memulihkan seseorang yang mengalami perjalanan kehidupannya selama 13 tahun menanti jawaban Tuhan digenapin. Kita belajar dari seorang anak muda yang bernama Yusuf. Di dalam Kejadian 37 sampai 50 itu dituliskan kisah kehidupan Yusuf ya, 14 pasal saudara. Saat itu Yusuf memiliki mimpi yang besar yang datang dari Tuhan, tetapi mimpi itu tidak langsung digenapin, saudara. Ya, malahan dia mengalami suatu proses yang menyakitkan sepanjang menanti mimpi tersebut. Kenapa, saudara? Yusuf mengalami satu proses yang menyakitkan, karena dia ditolak oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Ya, kemudian difitnah, diapain lagi saudara? Mengalami ketidakadilan, ya, dipenjara bahkan dilupakan saudara. Saudara, ketika dia mengalami ini, Yusuf tidak mencatat, Alkitab tidak mencatat reaksi Yusuf secara emosional. Tidak dicatat bahwa Yusuf itu mengeluh atau menyerah. Tetapi langsung mencatat fakta yang paling menyakitkan. Dikatakan bahwa tetapi kepala juru minuman itu tidak ingat kepada Yusuf, melainkan melupakannya. Di dalam Kejadian 40 ayat 23. Karena pada waktu dia di penjara, ya, seseorang yang ada di dalam penjara berharap cepat keluar dari penjara. Jadi ketika dia menolong temannya, sang juru minum ini saudara, ya dia ngomong, nanti ingat ya kalau kamu sudah keluar ya,
supaya aku juga bisa keluar. Tetapi si juru minuman lupa, melupakan saudara. Yusuf benar-benar dilupakan oleh temannya. Dan tidak ada catatan di dalam Alkitab bahwa Yusuf itu marah, ya kan, protes, putus asa, atau menyalahkan Tuhan. Alkitab diam, tidak mencatat tentang keluhan daripada Yusuf. Jadi saya percaya ketika saya merenungkan, kenapa Alkitab tuh tidak menceritakan? Karena kalau kita kesel, jengkel, biasanya kan, meledak-ledak begitu ya saudara, emosi kita. Jadi saya percaya diamnya Alkitab tidak mencatat tentang keluhan daripada penantian Yusuf, bukan kekosongan, melainkan penegasan akan karakter Yusuf, bahwa di tengah-tengah penantian ya yang sedang ditunggu oleh Yusuf, dia menunggu tanpa suara tetapi tetap setia kepada Tuhan. Ini luar biasa sekali ya. Di tengah-tengah penantian yang panjang dan menyakitkan hati saudara, Yusuf tetap percaya dan berpegang kepada janji-janji Tuhan. Sekali lagi saudara, janji Tuhan itu ya dan amin, katakan amin. Aku nggak tahu masalahmu apa, tetapi saya mengalami banyak hal saudara, bahwa janjinya dan ya dan amin. Dia tidak pernah menggagalkan janjinya, dia tidak pernah membatalkan, dan dia tidak pernah ingkar janji. Saudara, pengalaman itu sangat dekat, pengalaman Yusuf itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, benar? Zaman sekarang saudara, sering kita dilupakan, ya kan? Dilupakan dengan seperti gini, kita chat buru-buru tanya kepada siapa, teman kita, sahabat kita, ketua care group kita lah, pastor kita lah, nggak apa-apa lah kita contoh pastor deh, pastor juga manusia, ya kan? Ya kan? Kita chat, sudah dibaca, kita ngeliat sudah dibaca ini, tapi kenapa nggak dibales-bales ya? Ini pastor nih katanya kalau ada masalah, ayo hubungin saya, hubungin care group leader, hubungin gini-gini, tapi nggak pernah dibales. Apa lupa? Apa memang nggak mau bales atau gimana? Benar? Tapi saya percaya pastor-pastor, para leaders di FGF nggak begitu kan? Loh, kok aminnya cuman Pastor Evan? Enggak kan? Para leader juga ya, chatting dari pagi-pagi pastor, nggak ada yang jawab, ya kan? Kemudian apalagi saudara, kita sudah masukkan CV kurikulum vitae kita untuk mencari pekerjaan, ratusan yang sudah dimasukkan, tapi juga nggak ada panggilan untuk interview. Ini sekarang lagi dialami oleh anak-anak yang telah lulus dari kuliah, ya kan? Sudah doa dinaikkan, bahkan puasa 21 hari, 40 hari, puasa juga Senin dan Kamis, puasa juga Ester, tapi belum ada jawaban. Saudara, namun firman Tuhan tidak berhenti cuma di pasal 40 saudara. Dalam Kejadian 41 ayat 1 dikatakan 2 tahun kemudian Yusuf menanti dan menanti jawaban, pemulihan, penantian dari Tuhan. 2 tahun kemudian, bukan Yusuf yang mengatur waktunya, tetapi Tuhan. 2 tahun. Jadi saya percaya Tuhan itu tidak pernah lupa saudara. Tidak pernah lupa. Amin saudara, dia nggak pernah lupa. Tapi memang dia belum bertindak saudara. Mazmur 105 ayat 19 dikatakan, sampai saat firman-Nya sudah genap, di situ ada koma, dan janji Tuhan membenarkannya. Artinya apa? Sampai datang waktunya firman Tuhan itu menguji Yusuf, baru Tuhan melakukan sesuatu untuk kehidupannya. Saudara, terkadang Tuhan menunda bukan karena dia lupa saudara, bukan ya, tetapi karena dia sedang mempersiapkan yang terbaik
Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih besar untuk saudara dan saya. Ada amin. Saudara, saya kasih satu ilustrasi itu saya sering pakai nih, aplikasi GPS itu saudara. Ya kan? Kalau GPS mau ke sini, kadang-kadang jalannya memang terlalu lama, belok sana, belok sini. Aduh, biasanya gua lewat sini aja deh. Tapi GPS mengatakan hari ini jangan lewat situ, apalagi menjelang Chinese New Year, Imlek, macetnya Pol Jakarta ini. Lo biasanya lewat situ. Ya, jadi sopir saya bilang, Pak, jangan lewat situ, situ macet. Bener saudara, dari Kelapa Gading ke tempat saya dari jam 8:30 sampai jam 12 baru tiba. Karena kamu bandel Pak, saya bilang. Kenapa nggak mau ngikutin jalan yang lain? Kamu maunya jalan itu terus. GPS juga demikian saudara. Kadang-kadang lama, tetapi saudara, jalan yang ditunjukkan oleh GPS itu aman dan benar. Benar apa benar nih? Dan kalau kita memaksa belok sendiri, belok kanan, belok kiri, lewat mana, maka justru tersesat. Benar saudara? Ada benernya, ada enggaknya mungkin ya. Tapi kalau GPS yang dari Tuhan 100% benar saudara. Ikuti GPS-nya Tuhan, maka Anda harus rajin merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan kalau butuh baca, nggak butuh ntar dulu. Jawaban sudah diberikan, thank you Jesus, tapi ntar dulu ya. Nanti butuh lagi, tanya lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita berubah tahun 2026 ini. Saya percaya bahwa restoration is a process. Restorasi itu butuh proses saudara. Pemulihan itu membutuhkan proses. Bagaimana Tuhan memproses kehidupan saudara dan saya, khususnya kita belajar dari Yusuf tadi. Tuhan itu memulihkan memulihkan luka hati kita itu perlu waktu. Kalau saya bilang luka hati, bukan cuma orang yang patah hati saudara. Benar? Tetapi orang yang kecewa, semua akan kembalinya ke hati. Masalah, problem, kecewa, itu membuat luka di hati. Dan untuk bisa dipulihkan, itu membutuhkan waktu. Tuhan bisa nggak melakukan dengan instan? Sangat amat bisa. Tetapi tadi saya katakan, Tuhan nggak mau melakukan itu. Sebab apa? Sebab yang instan itu mudah dilupakan. Saudara, Yusuf tidak hanya kehilangan kebebasan loh pada waktu dia mengalami masalah yang luar biasa, tetapi dia juga kehilangan rasa aman, ya dia kehilangan kepercayaan. Kenapa? Karena dia dikhianati, dia difitnah, dia dipenjara. Wow, menyakitkan. Dan Tuhan tidak langsung mengubah kehidupan Yusuf, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan memberikan kekuatan di setiap proses. Ingat saudara, ketika engkau sedang mengalami proses daripada Tuhan, mungkin merasa lama, saya nggak tahu masalahnya apa, tetapi Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Dia memberikan kekuatan. Ada amin saudara, dalam setiap proses itu. Karena firman Tuhan di dalam Kejadian tadi saya katakan 37 sampai 50, firman Tuhan selalu mengatakan Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Dan Tuhan tidak langsung mengangkat Yusuf dari penjara, tetapi Tuhan masuk ke dalam penjara itu bersama dengan Yusuf. Ada amin saudara. Karena kalau engkau percaya bahwa Yesus Roh Kudus ada di dalam hatimu, di dalam hatiku, dimanapun engkau dan aku berada, Dia ada bersama dengan kita. Waktu kita sakit, Dia juga ikut sakit. Waktu kita di dalam rumah sakit, Tuhan juga ada di situ. Ketika engkau sedang menangis, Tuhan juga menangis bersama dengan engkau saudara. Ada amin saudara. Luka yang kalau kita luka ditutup oleh plester saudara. Dari luar kelihatannya itu baik-baik saja. Tetapi kalau lukanya dibuka atau tidak dibersihkan atau tidak diobati dengan benar, maka di dalamnya itu akan terjadi apa saudara? Bernanah dan makin parah. Itu luka saudara.
Demikian juga luka hati kita. Ya, luka-luka hati kita saudara, tadi saya sudah sebutkan engkau sedang mengalami apa saat ini, ya kan? Mungkin kegagalan juga, engkau sedang luka dengan pasanganmu, engkau dilukai oleh suami atau istrimu, engkau dilukai oleh anak-anakmu, orang tuamu saudara. Mungkin juga luka karena kegagalanmu di masa lalu. Saudara, mungkin kita bisa tersenyum, benar? Ya kan, bisa melayani, bisa mengatakan shalom dan berkata, oh aku nggak apa-apa kok. Ayu oke, pastor, oke. Tetapi Tuhan melihat bagian yang tidak terlihat, saudara. Tuhan tuh melihat kedalaman hati kita. Saudara bisa berbohong, saudara bisa berpura-pura kepada teman, kepada siapapun, tetapi Anda dan saya tidak bisa berpura-pura dan tidak bisa berbohong kepada Bapak kita. Saudara, Tuhan itu tidak mau saudara cuma kelihatan baik-baik saja. No, tetapi Tuhan mau hatimu dan hatiku sungguh-sungguh dipulihkan. Ketika saya mengalami sakit hati, kekesalan, sakit hati, rasanya pengen bales saudara. Meskipun saya ini juga pastor, perempuan. Tapi ketika disakitin hati, aduh rasanya pengen bales saudara. Bayangin, lagi sakit kemo, divonis dokter 6 bulan sampai 1 tahun, tiba-tiba dapat kiriman, Hana, kamu lagi sakit bla 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 bla. Ini aku kirim video supaya bisa menghibur kamu. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika saya buka video porno yang dikirimkan kepada saya, sakit hati saudara. Rasanya saya memang ini orang, saya pengen mengatakan kata-kata yang kasar buat orang tersebut. Tapi Roh Kudus ingatkan, pembalasan dan penghakiman adalah hakku. Aduh Tuhan, tapi aku kesel nih, kurang ajar banget, dia nggak ngerasain sakitnya ya. Saudara, sebagai manusia, saya juga pastor manusia saudara. Pastor kan cuma jabatan ya saudara ya, bukan semuanya holy. No, ada kekurangan, ada kelemahan. Saudara, tapi Tuhan mengatakan begitu. Dan ketika Tuhan mengatakan forgive, forget, and bless them. Kira-kira bisa nggak saudara? Forgive gampang saudara. Forget yang lupa, yang susah. Sedikit susah. Bagaimana ketemu dia? Rasanya kepengen gue, gitu saudara. Udah saya nggak mau ketemu. Tapi saudara, Tuhan mengatakan forgive, forget. Tuhan caranya forget bagaimana? Ketika engkau ingat, kebas. Ketika engkau ingat, kebas. Maka itu akan lupa dan engkau berkati dia aja. Dan ketika saya dapat jawaban dari Tuhan, Keluaran 14 aku yang akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Kamu akan diam saja, menenangkan hati dan seluruh luka-luka saya dipulihkan. Amin saudara. Jadi Tuhan gak cuma mau kita baik-baik saja, tapi dia pulihkan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Ada sukacita di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, Tuhan memulihkan orang yang taat, yang setia di dalam hal yang tidak terlihat. The Lord restores those who are obedient and faithful in the unseen. Ini Tuhan luar biasa saudara. Kita lihat Yusuf di rumah Potifar saudara. Yusuf itu setia. Di dalam penjara pun Yusuf tetap setia, tetap melayani dengan baik. Bahkan saat dia digoda oleh tante Potifar, saudara, kesempatan ada, nggak ada yang lihat, benar? CCTV juga nggak ada waktu itu, benar saudara? Tapi apa kata Yusuf? Bagaimanakah mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Kejadian 39 ayat 9. Saudara, ketaatan Yusuf terjadi saat tidak ada kamera, tidak ada CCTV, tidak ada atasannya, tidak ada bosnya, dan tidak ada yang melihat. Disitulah saudara, kadang-kadang kita sering tergoda, benar? Curang sedikit lah nggak apa-apa, orang lain juga kok, teman-temanku juga kak. Ikut arus aja lah, ikut arus. Dia juga orang Kristen,
ya kan, leaders, atau dia orang Kristen yang luar biasa, ya kan, kompromi demi kenyamanan rumah tangga, memilih jalan yang mudah, saudara. Tetapi ingat, saudara, ingat bahwa Tuhan melihat ketaatan di ruang tersembunyi. Tuhan tuh ngeliat, saudara boleh ngelakuin apa aja, dia ngeliat sampai di bawah kolong laut pun, di dasar laut pun, mata Tuhan tetap melihat. Jadi tidak ada yang tersembunyi, saudara, di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, barang siapa setia di dalam hal yang kecil, saudara, ia setia juga di dalam perkara yang besar. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, penjara Yusuf bukan tempat kegagalan, tetapi tempat latihan karakter dibentuk. Ada amin. Ketika engkau diproses Tuhan, engkau sedang dibentuk karaktermu, saudara, supaya karakter kita itu bisa menjadi seperti Kristus. Saudara, hasil instan mungkin bisa merubah keadaan, tetapi percayalah, hanya melalui proses akan membentuk karakter kita. Karena melalui proses, kesabaran dibangun, kerendahan hati diperdalam, dan ketergantungan kepada Tuhan diperkuat. Karakter saudara dan saya dibentuk untuk bisa menjadi seperti Kristus. Sekali lagi, saudara, saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi karena saya diberi kesempatan dan diperpanjang umur saya sampai hari ini 7 tahun, saudara, saya mau Tuhan, karakter saya dibentuk Tuhan. Aku mau, sehingga one day kalau waktunya tiba engkau panggil, Tuhan, aku boleh menerima perkataan dari Tuhan, sabaslah hambaku yang setia. Proses itu membuat Anda dan saya menghargai setiap perubahan yang terjadi, bahkan yang paling kecil sekalipun, saudara. Apa yang sudah didapat sering diabaikan karena gampang dapatnya. Tapi apa yang diperjuangkan melalui proses, saudara, ya, itu menolong Anda dan saya menghargai dan mensyukuri setiap pencapaian yang diberikan dalam hidup kita. Saudara, saya belajar, saya merenungkan Yusuf, kisah Yusuf. Saat Yusuf dipulihkan, saudara, Yusuf tidak menyimpan kepahitan. Dia bebas, dia penuh sukacita. Kenapa? Dia menamai anak-anaknya, saudara. Dia menikah, dia punya anak-anak, dia namai anaknya dengan Manasye dan Efraim. Manasye artinya Allah membuat aku lupa akan kesukaranku. Dan Efraim, Allah membuat aku berhasil di tanah penderitaanku. Kita melihat bagaimana perjalanan Yusuf 13 tahun. Dari yang gak disukai saudara-saudaranya sampai akhirnya dia menjadi raja muda, perdana menteri di Mesir. Ini luar biasa, saudara. Saya nggak tahu apa jadinya kalau saudara diproses 13 tahun. Kira-kira gimana ya saudaranya? Tapi Tuhan itu sayang kok sama kita. Saya yakin gak ada yang diproses 13 tahun kan? Paling seminggu, sebulan. Ya, saudara, seringkali kalau kita ngelihat sosial media ini juga ada baiknya tapi banyak jahatnya, saya bilang. Ya kan, saudara? Kita mudah sekali membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, saudara. Apalagi kalau lihat Instagram. Makanya saya jarang sekali-sekali lah. Ya kan? Hidup kita dibandingkan dengan orang lain sehingga kita merasa, aduh, aku kurang ya. Aduh, anakku sekolah di sana. Waduh, kayaknya gimana pergaulannya. Lalu saudara, dengan keadaanmu, suamimu bekerja pagi, siang, dan malam, engkau berusaha pokoknya, Hani, kita harus menyekolahkan anak saya di sana. Tanpa perhitungan berapa
uang sekolah dan lain-lainnya. Hanya supaya apa? Nanti kalau di post di apa? IG atau Facebook atau apalah, wow, anak kamu sekolah di situ ya. Apa sih? Maaf ya, maaf kalau saya salah ya saudara ya. Kadang-kadang sekolah itu memang penting saudara. Penting sekali. Tapi apakah sekolah bagus is number one gitu? Enggak juga. Aku tuh yakinnya begini, sekolah itu sampai kelas tinggi-tinggi hanya untuk, ini maaf kalau saya salah ya, hanya untuk mendapatkan selembar ijazah. Benar? Setelah itu apa saudara? Untuk cari kerja. Tapi banyak yang selembar ijazah itu cari kerja susahnya minta ampun. Karena tidak ada Tuhan bersama dengan mereka. Tapi kalau engkau dan aku anak-anak Tuhan, oh apa ya, nikmati hari lepas hari saudara. Jadi engkau nggak mengalami frustasi, engkau nggak mengalami stres saudara. Saudara, orang yang bersyukur tidak hidup dari perbandingan, tetapi dari penyertaan Tuhan setiap hari. Makanya tadi saya katakan bangun tidur bisa bernafas, bisa ini itu, lihat suami, istri, anak bangun, bersyukur. Makanya 1 Tesalonika nggak pernah salah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena bersyukur membuka mata kita untuk melihat bahwa Tuhan sudah bekerja bahkan sebelum kita sadari. Amin saudara. Gratitude opens our eyes. Buka mata kita saudara. Itu apa sih? To see that God has already been at work even before we realize it. Membuka mata kita saudara. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Dan God who restores completely. Tuhan, pemulihan dari Tuhan itu utuh dan sempurna. Kalau dia menyembuhkan, menyembuhkan sempurna. Dua hal selalu saudara, sempurna sembuh total, sempurna pulang ke surga ketemu Tuhan Yesus. Gak ada setengah-setengah. Tuhan memulihkan kita tuh komplit. Tuhan memulihkan Yusuf secara menyeluruh. Dari penjara ke istana. Benar? Dari ditolak menjadi dipercaya, menjadi orang kepercayaan nomor 1. Dari terluka hatinya menjadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Amin saudara. Seperti potongan puzzle itu saudara. Kalau disebar-sebar gak ada artinya, ya gak berarti. Tapi bahkan aduh menyakitkan, ini apa sih itu ya saudara. Tetapi ketika sudah disatukan, disusun jadi satu saudara, terlihat satu gambar yang indah. Demikian juga Tuhan kita saudara. Maka ingat Roma 8:28 bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita saudara yang terpanggil. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat. Pemulihan dari Tuhan selalu tepat waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, yang tetap bersyukur dan percaya proses dari Tuhan. Jangan cepat-cepat kabur, jangan cepat-cepat lari sendiri ketika engkau sedang menghadapi proses. Karena God who restores masih bekerja sampai hari ini. Ada amin saudara? Yuk kita boleh bangkit berdiri. Renungkan firman Tuhan ini. Jadi saya percaya kalau saudara mau, saya mau mengajak untuk saudara respon terhadap firman Tuhan. Bukan dengan tergesa-gesa saudara, bukan. Tetapi dengan jujur di hadapan Tuhan. Dengan jujur, masing-masing saudara. Mungkin hari ini Anda ada di antara kita yang sudah benar-benar menunggu jawaban Tuhan begitu lama. Merasa hidupnya tidak banyak berubah. Saudara, lelah karena proses Tuhan gak selesai-selesai, terlalu panjang. Atau Anda mungkin di luar kelihatan baik-baik saja.
tetapi di dalam hatimu engkau menyimpan luka-luka hati, kecewa atau kepedihan. Pagi hari ini yuk, firman Tuhan mengingatkan bahwa Dia nggak pernah lupa. Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu dan hidupku. Hari ini Tuhan ingin memulihkan Anda. Bukan hanya keadaan kita, bukan cuma keadaanmu saja, tetapi hatimu dipulihkan terlebih dahulu. Saudara, yuk kalau hari ini saudara merasa Tuhan, aku lelah menunggu. Tuhan, aku butuh kekuatan baru dan aku mau dipulihkan dengan sungguh-sungguh. Mari dengan sikap doa. Yuk nanti singer dan ini boleh menyanyikan satu pujian. Saya mengundang saudara dalam sikap doa masing-masing, tanpa paksaan, tanpa rasa malu. Engkau boleh angkat tangan. Tuhan, aku lelah, aku capek Tuhan, aku butuh pemulihan daripada Engkau. Yuk datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu saudara, gak perlu malu. Tuhan ada bersama dengan engkau saat ini. Buka hati, buka pikiran. Manusia gak bisa nolong kamu 100%, tetapi Bapak saudara, Tuhan Yesus Kristus sanggup memulihkan keadaanmu apapun juga. Datang kepada Tuhan, karena Dia mengingat orang-orang yang sedang menunggu jawaban Tuhan. Dia mengingat orang-orang yang sedang menanti jawaban Tuhan. Dia menyertai engkau, Dia memimpin engkau di dalam setiap proses. Oh rapatakana ramasikala ratakala rabaseke. Siapa lagi saudara? Siapa lagi? Saudara yang ada di sebelah, doakan mereka. Doakan, doakan. Nggak usah ditunggu. Mereka adalah sahabat-sahabatmu. Doakan saudara. Ayo, AFC Sarbini, lihat tangan-tangan yang terangkat di bawah, di atas. Mereka membutuhkan pemulihan. Dua orang sehati berdoa, minta apapun Tuhan kabulkan. Dia jawab doa-doa Anda dan saya. Ayo para leaders I care, keluar dari bangkumu, doakan tangan-tangan yang terangkat, doakan mereka dalam nama Yesus. Mari saudara lihat tangan-tangan yang teratas. Come on. Oh rapakana ramasike. Oh haleluya, haleluya. Saudara yang di sebelah doakan dalam nama Yesus. Oh rapakana, makasih Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Bapa. Oh Yesus, Tuhan kami percaya Engkau melihat setiap jiwa. Oh yang angkat tangan Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Engkau menampung setiap tetesan air mata mereka. Oh rapatakana ramasakata rabase. Yesus Tuhan, oh ratakana ramasika, Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau pulihkan tangan-tangan yang terangkat. Sekalipun tidak ada yang mendoakan, Engkau ada bersama dengan mereka Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Engkau selalu menyertai mereka Tuhan. Oh rapakana, pulihkan hubungan suami dan istri. Pulihkan hubungan orang tua dan anak-anak. Oh Tuhan, inilah waktunya. Pagi hari ini waktunya Tuhan. Oh rapatakana ramase. Bapa terima kasih Tuhan. Aku percaya pemulihan terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu. Kami pulang dengan rasa lega. Kami pulang dengan rasa sukacita. Karena Tuhan memberikan kelepasan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan telah memberikan kemenangan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau mendengar cerita doa anak-anak-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh rapatakala, ku perlu Tuhan. Benar Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Bisa
Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFJF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFJF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFJF Jakarta. God bless you.